Salam sejahtera bagi kita semua, saya Vindi dari kelas 11 IPS nomor absen 23 akan mempresentasikan tentang kondisi sosial politik Eropa sebelum terjadinya Perang Dunia I. Yang pertama ialah berkembangnya Panslavisme. Sebelum terjadinya Perang Dunia I di Eropa, tepatnya di Eropa Timur, di wilayah Balkan, terdapat 3 kekaisaran besar, yaitu Rusia, Austria, dan Ottoman. Ottoman menguasai sebagian besar wilayah Balkan sejak abad 14 sampai ke-20. Tetapi seiring melemahnya Ottoman, Austria mengambil paksa beberapa wilayah Ottoman. Jerman menguasai wilayah-wilayah di sebelah timur Balkan. Sementara itu, di wilayah Balkan dihuni oleh beberapa kelompok etnis yang ingin membebaskan diri dari pengaruh 3 kekaisaran tersebut. Salah satunya Nicholas Pašić, yaitu pemimpin Serbia yang terang-terangan mengadopsi kebijakan anti-Austria dan mempromosikan Panslavisme. Menghadapi hal ini, Austria melakukan beberapa tindakan untuk mengekang kekuasaan Serbia dan mengakhiri pimpinan Slavisme dengan cara membangun rel kereta api ke selatan dari Laut Egea untuk mengisolasi Serbia dari wilayah atau daerah-daerah Slavia lainnya. Serta Austria pun juga memutuskan untuk merebut beberapa wilayah di Slavia, seperti Bosnia dan Herzegovina. Yang kedua, berkembangnya imperialisme. Pada akhir abad ke-19, negara atau kekaisaran di Eropa saling bersaing untuk menjamin tersedianya bahan mentah, pelayaran yang aman, dan pasar untuk hasil-hasil industri, seperti Austria-Hungaria. Berambisi untuk menguasai wilayah barat Balkan yang merupakan pasar strategis yang memudahkan akses perdagangan ke Afrika, Yunani, Timur Tengah, dan ke Mediterania. Inggris merebut Mesir dari bangsa Ottoman dan demi menguasai terusan Suez yang sangat berperan dalam jalur perdagangan ke India. Prancis menaklukkan Indochina pada 1887 dan pada 1893 berhasil menaklukkan Laos serta sebagian kecil Tiongkok. Selanjutnya ialah Italia. Pada tahun 1911 berhasil merebut Libya dari penduduk Ottoman. Dan di timur Rusia telah menyelesaikan jalur kereta api Trans-Siberia dan mengklaim sebagai kekuatan utama Pasifik Barat. Jerman berhasil membangun koloni di Pasifik Barat, tetapi gagal saat membangun koloni di Filipina karena adanya akuisisi Amerika Serikat. Pada 1894 muncullah Jepang sebagai kekuatan imperialis baru pasca restorasi Meiji. Jepang pun menguasai Taiwan, Korea, dan Manchuria. Pada 1905, Jepang terlibat perang Taiwan yang mengarah pada perjanjian Shimonoseki yang menyatakan Semenanjung Liaodong diserahkan oleh Jepang. Nah, ini menyebabkan Rusia, Jerman, dan Prancis yang semula menduduki wilayah tersebut harus mundur. Tetapi Rusia kembali dan beranggapan bahwa perjanjian itu tidak sah. Hal ini menyebabkan terjadinya perang antara Jepang dan Rusia. Perang ini dimenangkan oleh Jepang. Kekalahan ini menghantam harga diri serta perekonomian Rusia. Selanjutnya adalah Pan-Jermanisme. Bismarck, Perdana Menteri Prusia, berambisi untuk menyatukan negara-negara kecil yang berbahasa Jerman menjadi sebuah negara yang besar. Tetapi sudah didahului oleh Kekaisaran Austria yang menyatukan 39 negara kecil berbahasa Jerman yang terletak di utara melalui Konfederasi Jerman. Bismarck berambisi untuk mengambil alih kepemimpinan dan menyelenyapkan pengaruh Austria. Hal ini menyebabkan perang antara Prusia dan Austria. Perang ini dimenangkan oleh Prusia. Negara-negara yang dimenangkan Prusia pun digabungkan oleh Prusia melalui Konfederasi Jerman Utara. Selain itu, Bismarck berambisi serupa terhadap negara-negara yang berbahasa Jerman di selatan yang dikuasai oleh Prancis. Hal ini menyebabkan perang antara Prusia
dan Prancis. Kemenangan ini dimiliki oleh Prusia. Hal ini mengakibatkan alasan Prancis berada di pihak Serbia dan Prusia dalam Perang Dunia Pertama. Dilanjutkan oleh politik aliansi. Salah satu persekutuan adalah aliansi antara Jerman, Austria-Hungaria, serta Rusia yang dicetus oleh Jerman pada 1873 untuk mencegah Prancis bersekutu dengan salah satu kedua negara tersebut untuk membalas Jerman. Tetapi pada tahun 1878, setelah aliansi itu dicetuskan, Rusia mengundurkan diri karena tidak setuju dengan kebijakan Balkan. 1879, Jerman dan Hungaria Austria menandatangani perjanjian tersebut. 2 tahun kemudian, Italia bergabung, tetapi Italia berkhianat dan menandatangani perjanjian dengan Prancis, di mana Italia akan bersifat netral apabila Jerman menyerang mereka. Kemudian Bismarck membuat aliansi dengan Rusia, di mana Rusia akan netral untuk mencegah terjadinya perang dengan dua negara sekaligus. Mendekati terjadinya Perang Dunia I, Eropa terbagi menjadi 2 kubu, yaitu Aliansi 3, Jerman, Italia, Austria-Hungaria, Sekutu, Inggris, Prancis, dan Rusia. Yang terakhir adalah perlombaan senjata serta persaingan politik dan ekonomi. Jerman menganggap kerajaan Inggris sebagai ancaman yang menghambat perekonomiannya dan politiknya, karena Inggris telah menguasai seperempat dunia. Inggris memperoleh banyak keuntungan dari negara jajahannya. Hal ini dapat terjadi karena Angkatan Laut Inggris kuat. Wilhelm II menggunakan pendapatan dan kemajuan industri untuk membangun angkatan laut agar dapat menandingi supremasi Inggris. Inggris dan Jerman pun saling bertanding membuat kapal-kapal. Namun Inggris langkah lebih maju karena Inggris menetapkan pembuatan kapal perang modern sebagai prioritas negara. Selanjutnya, pada 1904 dan 1907, Inggris menjalani Entente Cordial dengan Prancis dan Rusia. Dan pada 1912, Inggris dan Prancis menjalin kesepakatan militer di mana Inggris akan melindungi wilayah Prancis jika Prancis diserang Jerman, dan sebaliknya, Prancis berkomitmen kepada Inggris untuk mempertahankan terusan Suez dari serangan Jerman. Sekian hasil presentasi saya tentang kondisi sosial politik Eropa sebelum terjadinya Perang Dunia I. Tuhan Yesus memberkati.